Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat bertatap muka virtual pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini, di mana zaman-zaman ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang dan semakin maju. Tak lupa kita curahkan kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, dan sampailah kita sebagai selaku umatnya yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang hikmah yang bisa didapat dari seseorang yang bersabar, seseorang yang memiliki sifat sabar. Jadi setiap manusia itu pasti selalu merasakan banyak masalah di dunia ini, baik masalah dari luar maupun masalah dari diri sendiri. Karena di dunia ini tuh terus berputar, kita tidak bisa terus-menerus di satu titik yang sama. Ketika saat itu terjadi, semuanya pasti susah untuk dikontrol, mulai dari emosi kita, pikiran kita, dan perilaku kita. Maka dari itu, Islam mengajarkan umat agar umatnya bisa belajar sabar dan tawakal. Nah, kita ini kan sebagai umat muslim, kita juga bisa harus menahan emosi, menahan amarah, dan menyerahkan diri kepada Allah atas semua yang sudah terjadi. Jika semua itu bisa kita lakukan, insya Allah otomatis hidup bisa menjadi lebih tenang. Nah, gimana sih caranya biar bisa kita melakukan hal tersebut? Nah, itu kita kuncinya itu sabar. Jadi misalnya setiap muslim bisa sabar dalam menjalankan hidupnya, pasti hidupnya akan damai dan diberkahi Allah. Kesabaran manusia juga selalu diuji karena hidup kita selalu berdampingan dan dengan orang lain dan selalu berubah-ubah. Masalah selalu datang, selalu berganti seperti di awal tadi. Nah, kita juga harus bisa menahan amarah dan emosi seperti awal, karena jika emosi dan amarah ini tidak bisa kita kontrol, itu akan bisa menimbulkan maksiat. Dari maksiat itu kita akan mendapatkan dosa dan jumlah bijali kita akan masuk neraka. Itu sangat tidak baik. Nah, selain harus bersabar ini, kita sebagai manusia juga perlu tawakal. Kita perlu berserah diri dan kita serahkan semuanya kepada Allah, karena semua bantuan, semua apapun itu datangnya dari Allah. Jika kita tidak meminta kepada Allah, pasti akan mendapatkan kemungkaran. Nah, keutamaan ini akan didapatkan sebagai umat muslim. Ya, kita jadi hidupnya tenang karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah, walaupun masalah datang sebanyak apapun, mau sesusah apapun, kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah, karena kita harus ikuti saja alurnya. Ini itu semua ujian yang sudah diatur, karena pasti ada jalan keluarnya. Allah selalu memberikan jalan keluar kepada umatnya. Nah, Allah serta Rasulnya itu mengajarkan kita untuk menjalankan hidup dengan lapang dan tenang. Nah, di sini Allah juga selalu memberikan ujiannya sesuai kemampuan hambanya. Seperti kita jalanin aja, karena semuanya sudah diatur sesuai kemampuan kita juga. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 di kalimat awal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dari sini kita tahu Allah tahu batasan umatnya, karena Allah memang Maha tahu apa yang dilakukan segala hambanya. Kita jadi nggak usah berpikir yang buruk, tidak usah panik-panik segala macam, karena semuanya sudah diatur di awal tadi, diatur. Karena itu juga, karena kesabaran ini juga termasuk ke dalam keutamaan umat muslim. Nah, dengan kita bersabar pasti akan menjadi tenang. Nah, salah satu sifat sabar ini membuat kita menjadi lebih baik lagi, menjadi orang yang bijak juga, karena kita sudah tahu pengalaman yang kita hadapi dalam berbagai masalah, dan kita hadapinya dengan bersabar.
Nah, sabar ini apa sih? Sabar ini artinya menahan diri. Jadi setiap seluruh umat muslim selalu bersabar, pasti sabar setiap hari. Nah, ada satu waktu di mana mereka tuh sabar dalam satu bulan tuh benar-benar harus sabar, yaitu saat bulan Ramadan, yaitu pas bulan puasa. Bulan puasa itu kan kita menahan nafsu, menahan nafsu kita untuk makan, nafsu birahi kita dan lain-lain. Nah, ini kita sabar dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Nah, sabar ini kalau di sehari-harinya cakupannya sangat luas. Karena ya itu tadi, dari berbagai masalah yang datang, pasti kita akan menimbulkan rasa sabar jika kita dapat menghadapinya dengan baik. Kalau kita menanamkan sifat sabar ini dengan baik, maka kita akan semakin mudah untuk menghadapi cobaan apabila kita semakin sadar siapa diri kita sebenarnya. Jadi kalau kita sadar juga gitu, kita cuman, walaupun kita istilahnya orangnya sederhana lah, terus didatangkan ujian, nah itu Allah tahu itu ujian itu sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, selanjutnya Allah berjanji kepada umatnya memberikan kehidupan yang lapang bila umatnya telah lulus ujian itu. Ujian mengarungi hidup dalam kesempitan, namun ia tetap sabar dan pandai bersyukur. Nah, itu tadi, selain kita sabar, jangan lupa untuk bersyukur. Dari bersyukur itu Allah akan selalu ingat dengan kita. Nah, ini ada janji-janji yang tertuang dalam firman Allah. Yang pertama, hidup dalam kesempitan. Di dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 Allah berfirman, fa innamal usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, itu sudah diulangi 2 kali. Pasti setiap apapun kesulitan yang datang, pasti ada celah. Celah itu adalah kemudahan. Dari kemudahan itu kita harus bisa mengambil cara supaya kesulitan itu bisa kita lalui dengan mudah. Lalu yang kedua, bersabar menghadapi ujian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Nah, yang kedua, bersabar menghadapi ujian. Di surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi jika seperti awal tadi, mau bagaimanapun situasinya, mau bagaimanapun kesulitannya, kita juga harus sabar. Karena Allah tuh ada hikmahnya juga kalau kita memiliki sifat sabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar tadi, sesuai dengan Al-Baqarah ayat 153. Nah, yang ketiga, pandai bersyukur. Nah, jika kita pandai bersyukur, itu difirmankan di surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Nah, jika kita udah sabar, otomatis Allah bersama kita. Nah, kita udah sabar, alhamdulillah kita bisa menghadapi masalah yang kita lalui, otomatis kita kan bersyukur juga tuh. Nah, dengan kita bersyukur itu, Allah akan ingat kita. Allah akan selalu ingat dengan kita. Karena di Al-Baqarah tadi, niscaya Allah akan ingat kepada hambanya dan jika kita bersyukur. Nah, di ayat ini juga kita nggak boleh mengingkari nikmat Allah. Lalu ada hadis juga, hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya, dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamanya daripada sifat sabar.
Dengan demikian kita tahu bahwa dengan bersabar kita akan selalu di jalan Allah, karena Allah bersama dengan orang yang bersabar. Dengan sabar ini pula kita akan melakukan banyak ibadah melalui ujian yang kita lewati dengan kesabaran. Serta kita harus bersyukur telah menghadapi berbagai macam ujian dengan sabar, karena jika selalu bersyukur dan selalu ingat dengan Allah, Allah pun akan selalu ingat dengan kita. Sekian dari saya, tertutup dengan doa. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.